suatu brigade. Brigade ini lebih kecil daripada jayid, satu batalion Syariah. Rasulullah itu bila mana mengangkat seorang panglima untuk menjadi panglimanya terjatuh atau tentara, atau menjadi panglimanya brigade, satu bagian dari terjatuh, awsahu maka berpesan, berwasiat siapa Rasul kepada amir fi khasatihi, khusus dirinya amir, khusus dirinya amir. Apa pesannya khusus amir? Berpesan di taqwallahi, dengan takwa kepada Allah, wa biman ma'ahu, dan dengan orang-orang yang bersama amir, minal muslimin, dari kaum muslimin. Berpesan siapa Nabi khairan, akan kebaikan. Jadi enak kalau jadi panglimanya tentaranya Rasulullah. Pesan atau wasiat yang tak pernah dilupakan khusus untuk panglima, ya alaika bittaqwallah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Bukan hanya pesan terhadap panglima, tetapi bersama tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh panglima itu, pesannya hendaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Summa kemudian bersabda siapa Rasulullah, uzu ala bismillah, berperanglah kamu atas nama Allah. Fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Qatilu man kafara billahi, perangilah olehmu kepada orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah. Ini salah satu pesannya. Uzu, berperanglah kamu, wala tawullu, dan janganlah kamu berkhianat dalam kaitannya dengan harta ghanimah. Dan kemungkinan ketika perang mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Orang yang tak jujur bisa saja harta itu disembunyikan, ambil dulu. Wala tawullu, janganlah kamu berkhianat dalam al-ghanimah. Wala tawjiru, dan janganlah kamu merusak perjanjian, ingkar janji. Perjanjian yang kamu adakan dengan mereka jangan kamu rusak. Wala tumassilu, dan janganlah kamu memutilasi. Sekarang ini mutil-mutilnya orang, membunuh orang lain termasuk anak kecil dengan cara mutilasi. Dipotong-potong tangannya, dipotong kakinya, diambil matanya, itu tumassilu, jangan kamu lakukan itu. Jadi dalam Islam itu berperang pun ada tata keramanya. Ada tata keramanya. Wala tumassilu. Wala taqtulu walidan, janganlah kamu membunuh kepada anak-anak. Kalau sekarang yang jadi korban keganasan Israel di Palestina itu bukan hanya tentara, anak-anak kecil itu mati. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikina, wa idza laqita, dan apabila kamu bertemu
Fad'uhum, maka ajaklah mereka, diajak ila salasi khisalin, kepada 3 perkara, 3 hal. Apabila kamu bertemu dengan musuh-musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, hendaklah mereka diajak untuk melakukan 3 perkara atau salah satu dari 3 perkara itu. Fa'ayyatuhunna ajabuka ilaiha, fa'ayyatuhunna, maka yang mana saja dari 3 hal itu. Kunna ini kembali kepada cara kitabin. Fa'ayyatuhunna, maka yang mana saja 3 perkara itu ajabuka, mereka merespon positif kepadamu, ilaiha, kepada ayyatuhunna, artinya yang mana saja mereka lakukan di antara 3 hal itu, faqbal minhum, maka hendaklah kamu menerima dari mereka. Yang mana saja di antara 3 hal mereka mau melakukan, ya terima. Wa kuffa anhum, dan tahanlah dirimu dari mereka. Artinya kamu jangan mengganggu mereka juga. Kalau ada salah satu di antara 3 perkara yang mereka lakukan. Apa yang 3 hal itu? Ud'uhum ilal Islam, ini yang pertama. Ajaklah mereka kepada Islam. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Fa'in ajabukah, jikalau mereka merespon positif kepadamu, diajak Islam, ikut Islam. Faqbal minhum, maka terimalah minhum, dari mereka. Dia ajak Islam, mereka mau. Faqbal minhum, terimalah dari mereka. Summad'uhum, kemudian ajaklah mereka ila tahawuri, untuk pindah dari kampung halaman mereka, pindah ila daril muhajirina, ke kampung halamannya kaum muhajirin, yakni ke Madinah. Setelah mereka mau masuk Islam, ajak untuk berhijrah bersama-sama kaum muslimin ke daril muhajirin, yakni Madinah. Fa'in abau, jikalau mereka tidak mau pindah ke daril muhajirin, fa'akhbirhum, maka beritahukanlah kepada mereka bi'annahum, dengan sesungguhnya mereka, yakununa, ialah ada mereka, ka'a'rabil muslimina, adalah seperti a'rabil muslimin, sama dengan kaum a'rabil muslimin. Yang dimaksud a'rabil muslimin, kaum muslimin yang tetap tinggal di Mekah, tak pindah ke Madinah, a'rabil muslimin. Apa hukumnya yang berlaku kepada mereka sama dengan a'rabul muslimin? Ini wala yakunu lahum fil ghanimati wal fawzi syai'un, tidak ada ialah bagi mereka di dalam harta ghanimah dan harta syai'un, adapun sesuatu. Harta ghanimah itu adalah harta rampasan perang, harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dalam peperangan, melalui peperangan. Kalau harta adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir, tidak melalui peperangan.
Darul Muhajirin hukumnya sama dengan A'rabul Muslimin, sama dengan kaum muslimin Mekah yang tak mau pindah ke Madinah. Apa itu hukumnya? Mereka tak punya bagian harta warisan dan harta fe, illa an yujahidu ma'al muslimina, terkecuali mereka berjihad bersama kaum muslimin. Fa'inhum abau, jikalau mereka itu enggan masuk Islam, diajak masuk Islam tak mau, fas'alhum al-jizyata, maka mintalah kamu kepada mereka al-jizyata, akan jizyah. Sebagai alternatif, kalau mereka tak mau masuk Islam, dibiarkan saja, tetapi mintalah jizyah kepada mereka. Mereka diharuskan membayar jizyah. Jizyah ini pajak kepala, pajak kepala. Kemudian jizyah ini berlaku dan harus dibayar oleh kaum non-muslim yang berdomisili di negara Islam. Mereka tidak ditarik zakat, mereka tidak ikut wajib berperang untuk mempertahankan negara, padahal mereka warga negara juga. Sebagai gantinya mereka wajib bayar jizyah. Kalau negara modern sekarang sama-sama bayar pajak, sudah yang muslim dan yang non-muslim bayar pajak. Fa'inhum ajabuka, jikalau mereka itu merespon kepadamu, artinya mereka mau bayar jizyah, faqbal, maka terimalah minhum, dari mereka. Kalau mereka tak mau Islam tapi mau bayar jizyah, sudah dipersilahkan. Fa'in abau, jikalau mereka tak mau bayar jizyah, fasta'in alaihim billahi ta'ala, maka minta tolonglah, mintalah pertolongan alaihim, menghadapi mereka. Minta tolong billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Kalau Islam tak mau, dia tak mau diperangi. Wa idza hasarta ahla hisni, apabila kamu mengepung akan penduduk suatu benteng, jikalau kamu mengepung suatu benteng yang di dalamnya berisi mereka, fa'aradu, kemudian mereka hendak menginginkan, antaj'ala lahum, membuat kamu lahum, untuk mereka, zimmatallahi, akan janji Allah, wa zimmata nabiyyihi, dan janji nabinya Allah, fala taf'al, maka janganlah kamu lakukan itu. Jikalau kamu sudah menguasai suatu benteng milik mereka, mereka sudah tahu, kemudian mereka ingin melakukan perjanjian dengan kamu atas nama janji Allah dan janjinya Nabi Allah, jangan kamu lakukan itu. Walakin ij'al lahum zimmataka, akan tetapi buatlah untuk mereka akan janjimu. Jadi perjanjian mereka dengan kamu, bukan perjanjian mereka dengan Allah. Fa innakum in takfuru, atau in tuhfiru,
innakum antakfuru. Ini tertulis ini. Sesungguhnya kamu antakfuru atau tukfiru, adapun merusaknya kamu zimamakum akan janjimu, ahwanu adalah lebih enteng min antukfiru zimmatallahi, lebih enteng daripada kamu merusak janji dengan Allah. Sangat besar risikonya kalau dinamakan janji dengan Allah. Kalau merusak berarti merusak janjinya Allah. Atas namakan saja janjinya kamu. Wa idza araduka antum zirahum ala hukmillahi, bila mana mereka menginginkan kepadamu antum zirahum, kamu menundukkan mereka ala hukmillahi, atas hukum Allah. Fala taf'al, janganlah kamu melakukan. Kalau mereka minta kepadamu agar supaya kamu mengharuskan mereka tunduk kepada hukum Allah, jangan kamu lakukan itu. Bal ala hukmika, bahkan hendaklah kamu menundukkan mereka atas hukummu, putusanmu. Jangan atas nama hukumnya Allah, putusan Allah, namakan saja putusanmu. Kalau mereka menginginkan kepadamu agar supaya kamu membuat mereka tunduk pada putusanmu, silakan. Tapi jangan sampai dinamakan tunduk kepada hukum Allah. Hasil ijtihadmu jangan sampai serta-merta dikatakan itu putusan Allah. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya kamu itu tak tahu. Atusibu fihim hukmallahi ta'ala amla, kamu tidak tahu atusibu apakah kamu itu menepati di dalam mereka hukmallahi, akan hukum Allah Ta'ala, amla atau tidak. Kalau putusan hakim di pengadilan, itu adalah hasil ijtihad. Ijtihad hakim itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Sepanjang masih ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah, jangan keburu-buru itu disebut sebagai keputusan Allah. Sebut saja keputusan aku, keputusanmu. Namun meskipun itu salah, asal menurut ijtihad, renungan yang panjang, tidak dosa hakim itu, bahkan dia tetap mendapatkan pahala, namun pahalanya satu. Hakim itu boleh salah, boleh benar, tapi tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Karena putusan hakim itu adalah berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan alat-alat bukti yang diberikan oleh pihak penggugat. Kadang-kadang hakim bisa diyakinkan oleh argumentasi, oleh alat-alat bukti yang dikemukakan oleh orang yang berperkara. Karena dia sudah yakin begitu, akhirnya memutuskan begitu. Padahal boleh jadi orang yang berargumentasi itu bohong, namun sangat pandai ngomong. Akhirnya
Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyyah, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, idza arada ghazwatan, bila mana beliau itu hendak melakukan peperangan, hendak berangkat untuk berperang, warabit bi ghairiha, maka beliau bertauriyah dengan selain wazwa, warayuwari tauriyatan. Secara teoritis takribannya warra ini bisa warayuwari tauriyatan dan seterusnya. Tapi secara praktis warra ini maknanya pasti tauriyah, sama dengan zakka yuzakki tazkiyatan, rabba yurabbi tazkiyatan. Warra ini kan ikut berlafznya, fa'ala yufa'il lafznya. Kalau bab lafzil ini terdiri dari bina nakis, ini faedah ini terdiri dari bina nakis, yakni lamnya terdiri dari huruf illah, maka maknanya ikut wazan tafsilatan. Rabba yurabbi tarbiyatan, warra yurabbi tawriyatan, zakka yuzakki tazkiyatan. Nabi itu bila mana hendak berangkat melakukan peperangan, beliau itu bertauriyah dengan selain peperangan. Tauriyah ini sudah jadi istilah. Apa tauriyah itu? Tauriyah itu menyembunyikan sesuatu yang hendak dilakukan, sementara yang ditampakkan adalah sesuatu yang tak mau dilakukan. Dia ingin berangkat perang ke selatan misalnya, tidak menampakkan diri dia mau berangkat ke selatan, justru yang ditampakkan itu yang lain, itu namanya tauriyah. Ini termasuk menyembunyikan hajat. Karena kalau seseorang itu punya hajat, punya cita-cita yang hendak dicapai, sebaiknya disembunyikan. Almarhum al-maghfur lahu bi'as'ad dulu sering mengatakan, ista'inu ala qadari awaidikum bil hikmah. Ista'inu ala qadari awaidikum bil hikmah. Ista'inu, mintalah kamu pertolongan untuk memenuhi hajat-hajatmu dengan cara menyembunyikan hajat itu. Apa yang dicita-citakan disimpan di dalam hati, tak perlu banyak diomongkan kepada orang. Jangan-jangan ada orang yang iri sehingga ia menjadi kendala. Jadi katanya Ka'b bin Malik, Kanjeng Nabi itu kalau mau berangkat perang, maka dia bertauriyah dengan yang lain. Artinya tidak menampakkan maksudnya, apa yang mau dilakukan, justru yang ditampakkan yang lain. Ini termasuk strategi perang. Kalau sudah digembar-gemborkan mau perang, musuh dengan dengar lebih duluan, mereka siap-siap untuk menghadang. Wa an Ma'qil ibn Nu'man ibn Muqarrin, dan dari Ma'qil bin Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ma'qil, Syahidu Rasulullah, saya melihat
melihat dengan mata kepala, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awwalan nahari akhara al-qitala hatta tazula as-samsu wa tahubbar riyahu wa yanzilan nasr. Rasulullah itu bila mana beliau tidak berangkat perang, idza lam yuqatil, bila mana tak berangkat perang awalan nahari pada awal siang, akhara al-qitala, maka beliau itu menunda perjalanan perang hatta tazula as-samsu, sehingga tergelincir matahari. Hatta tazula as-samsu, sehingga matahari tergelincir, wa tahubbar riyahu, dan menggembus angin. Rasulullah itu kalau tidak berangkat perang pada waktu pagi, pada awal siang, maka ditunda sekalian sampai tergelincir matahari, sampai masuk waktu zuhur, dan sholat zuhur lebih dulu, baru setelah beliau sholat zuhur berangkat. Hikmahnya adalah banyak doa di waktu sholat zuhur itu, mudah-mudahan benar ya. Punya kesempatan berdoa setelah sholat zuhur. Di samping pada saat-saat itu angin sudah mulai kencang bertiup sehingga kondisi tidak terlalu panas. Ini termasuk strategi perang juga. Wa yanzilun nasru, dan datang kemenangan. Ini strategi perang. Datang kemenangan. Rawahu Ahmad wa Salatatu, meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, wa Salatatu, dan As-Salata, wa Sahahu